Orang Indonesia ini dijejali terus didoktrin dengan menjadi babu. Contoh, silakan diteliti benar atau tidak kata-kata saya ini. Kalau kita melihat kurikulum yang ada di perguruan tinggi atau yang lain lah, selalu di sana ditekankan kepada kita bagaimana menjadi tenaga profesional yang baik atau pegawai yang baik. Jarang di perguruan tinggi diajarkan bagaimana menjadi bos yang baik. Jarang. Di sana diajarkan etos kerja, kalau harus memuliakan kepada ini. Pokoknya itu pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan profesionalisme itu justru menuntut seseorang menjadi babu yang baik. Menjadi pekerja yang baik. Seandainya menjadi pekerja yang baik diajarkan, tapi menjadi bos yang baik juga diajarkan, bagus. Minimal itu bisa menjadi tambahan bekal bagi bos-bos untuk menilai pegawainya. Tapi sekarang persoalannya kan bos-bos yang ada itu mereka kebanyakan seenaknya sendiri. Seperti contohnya pada waktu musim Natal. Musim Natal. Coba lihat itu. Di pegawai-pegawai yang ada di Matahari, yang ada di mana, itu kebanyakan dipaksa memakai topi Sinterklas. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan dilindungi undang-undang, seharusnya tidak begitu. Tapi coba kalau Muharram atau hari raya, adakah yang dipaksa untuk memakai kocak Islam? Atau memakai tasbih kabih, tidak ada. Kenapa? Karena bos itu penguasa. Makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak yang mondok, alumni-alumni juga, jangan pernah berpikir untuk selalu menjadi babu. Jangan kamu itu punya pikiran untuk selalu menjadi babu. Baik sealajer, otabe seala kode tukuna oreng, ala kode bingkil oreng umpamana. Mari menjadi pegawai sekarang oke, tidak masalah untuk belajar. Umur kamu masih muda, tapi jangan puas dengan itu. Karena terus terang, mental pekerja itu terkadang menjadi terbiasa karena nyaman. Karena nyaman, seperti misalnya anak-anak alajar. Gajinya menurut ukuran Indonesia tinggi. Biasanya orang ngelajar berapa gajinya? 1.000, 1.500 ya. Jarang 600 paling ya. Padahal UMR Amerika itu yang paling rendah itu 2.300. Jadi orang-orang pelayaran di Indonesia kerja di sana outsourcing. Ngerti outsourcing? PT yang ada di Jakarta itu mencarikan tenaga kerja. Ya, tenaga kerja disalurkan. Dia bekerja di kapal, tapi bukan pegawai kapal. Akibatnya tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan-jaminan yang harus didapat dengan standar Amerika kalau kamu kerja di kapal yang berbendera Amerika. Karena hukumnya kapal itu ialah bendera yang dia pakai. Kalau dia berbendera Amerika, hukum yang berlaku di situ hukum Amerika. Tapi kalau bendera yang di kapal itu bendera Belanda, hukum Belanda. Dan setiap negara punya aturan tentang tenaga kerja. Tapi ketika kamu outsourcing karena semangkat alajar itu kan tidak PT menyalurkan. Tapi ini outsourcing namanya. Seharusnya kamu itu daftar langsung ke kapal, perusahaan kapal, diterima di perusahaan kapal itu, kemudian kamu dapat semua jaminan yang memang hak pekerja. Gitu, hak pekerja. Tapi di Indonesia kan tidak begitu. Akhirnya gaji yang didapat 1.000 umpamanya, itu bukan standar itu. Standar utamanya 2.300 minimal. Kamu dapatnya cuma 1.000, kadang mungkin tidak ada yang 500 atau 600 dolar. Sampai di Indonesia, wah besar kan? Besar karena kurs dolar dan rupiah. Tapi sebenarnya kamu itu dizolimi. Masalahnya, makanya orang pelayaran itu kebanyakan yang dipinta ijazah SMA, bukan ijazah sarjana. Kenapa? Karena ijazah sarjana itu identik dengan ahli.
identik dengan orang berpendidikan yang akhirnya bisa menemukan celah kelemahan dalam perspektif hukum. Makanya memakai ijazah sarjana lo itang ke SMA nabai. Karena dengan ijazah SMA kapal itu nanti memberikan gaji murah itu bisa karena dianggap sebagai pekerja atau kuli. Nah, itu memang politiknya seperti itu. Makanya orang ngelajarin mau ngeletuwah susah semangkat ya. Dia tidak punya pesangon. Kalau pekerja tetap berhenti ada uang pesangon. Kalau pegawai negeri ada uang pensiun. Betul. Di Indonesia BUMN pakai pesangon. BUMN seperti Pertamina, PLN itu pesangon. Yang saya tahu begitu. Kalau pegawai negeri PNS pensiun namanya. Pesangon besar. Ada pegawai PLN masanya berhenti, masa bukan berhenti dipecat, tapi berhenti dengan usia, itu dikasih besar 150 juta langsung. Setelah itu putus. Mau pensiun enggak, selama dia hidup gaji dengan gaji pokok. Nah, di Amerika, di Eropa, dimanapun itu ada kebijakan tentang pekerja dan itu hak sebenarnya. Karena itu orang pelajar itu seandainya dia menjadi pegawai tetap dari perusahaan itu, maka lalu ate bang tabangan pen sangang bulan ya. Sangang bulan ambu kalau 4 bulan mangkat boleh kan begitu. Tidak seperti itu. Jadi kalau jadi pegawai tetap kamu pulang kapanpun bisa, berangkat kapanpun bisa, sesuai dengan masa cuti. Tapi Indonesia kan tidak seperti itu. Lihat ke orang-orang mengkata lajar itu kan kebanyakan masan mare kontrak wis putus. Nah itu namanya outsourcing itu namanya. Itu sebenarnya di negara-negara maju tidak diperbolehkan yang seperti itu. Cuma di Indonesia undang-undang outsourcing itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, kayak sekarang ini ada undang-undang baru cipta kerja itu banyak mengancam pada kepentingan pekerja. Tapi kita orang-orang bawahan ini tidak punya suara. Seharusnya kan yang jadi DPR di atas itu membela yang rakyat kecil lah. Cak Kortojo pakai ngala pesena pokok ada uangnya per pasal sekian M umpamanya kan jadi masalah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi untuk ketika orang bekerja seperti itu menjadi pekerja dari orang lain, tentunya pasti berpengaruh kepada ibadah. Makanya kalau ada anak berangkat pelayaran tuh saya selalu pesan, jengecong ya. Saking terancamnya itu sholat itu. Sholat itu kalau di kapal sulit. Tanya anak-anak yang pelayaran tuh, dengan kabin yang sekian isi 4 orang kalau terisi semua, gitu mau sholat. PTGP itu pun mau bisa menjaga suci susah, menjaga makanan susah. Itu cobaan besar untuk anak-anak saya ajar. Makanya imannya apalagi mau tepak ngedek apa ngedok nah istilahnya. Ngedok ya. Itu kesan ngedok sesok masuk ke dalam kantil sontel jo. Ya apa enggak? Nah, ya saya cerita orang salah ajar TV. Masuk sontel Thailand, sontel Vietnam, sontel oh macam-macam mulai dari sebiru, sekuning, semerah, secoklat. Tanya ke sapi jo. Ya, betul godaan mah. Makanya tidak masalah kamu berangkat berlayar, tapi di hati harus diletakkan ini. Ini bukan pekerjaan tetap saya. Saya berlayar ini cari modal. Berangkat 5 kali atau 7 kali tidak masalah. Uangnya ditabung. Cak petada kapi bener masan mulai. Wah langsung mulai mobil. Ya apa enggak? Kan gayanya ini untuk nambah stres. Loh saya katakan stres kenapa? Saya menung kapal itu kan spray spray berapa anu jo. Sorok kombo kan. Nah itu kan pun mereka itu. Saya paham soalnya banyak santri halajar sehingga kan cerita suka dukanya kan tahu. Nah, kamu berlayar kemudian manajemen keuangannya bagus, kamu bisa jadi pensiun dini. Saya kocak pensiun dini, PC terus bedah,
Aba lo alako. Tapi harus cerdas. Terutama anak-anak alajar itu curcur masalah PC. Betul, deki ada andi PC banyak yo tangria, yo tangria, yo tangria, ya ada bisa yo tang. Pamana au tengah, piping au tengah, aleng au pokong lekapi kan. Harus punya uang siluman. Uang siluman. Uang siluman itu apa? Uang yang sampai tangan kirimu ndak tahu uang kananmu menyimpan. Tapi benih sedekah cok sedekah tanang kanan tanang kacer lo tahu nyimpan begitu. Misalnya, nah, ini ngajari manajemen keuangan. Kamu berlayar digaji 700 umpamanya. Nah, itu deki mau nganu kan lo tahu nyata nih gaji berapa? Cak jujur tanyakin berapa gajinya? 500 wis kebala 500. 200-nya mana? Elang, simpan selamanya itu. Jadi mau ada target langko alajar. Gaji saya kebala belum ngatos. 200 ya, cak beda tahu, simpan ke. Maki bank tertentu dengan akun anonim umpamanya. Simpan terus selama kamu berlayar begitu. Lu kan rekan PC, rekan gaji aja potong 200. Begitu. Nanti masan hedo alajar oleh 10 tahun umpamanya. Aba 10 mangkatan kulo PC $200 selalu esa akhir sakit jo itu mau banyak itu. Disitulah kamu bisa menggunakan itu untuk investasi. Ya baik berupa kos-kosan atau bukaan atau apa. Dan itu pun kau tuh ada tahu dari tantretan di keluarga. Maki bini bapak mbok siapa tahu. Siluman ukur ya. Saja. Kerjasama dengan orang lain yang siluman lah yang kamu percaya. Baru itu nanti berkembang. Mungkin tahu tes. Cek pesennya andi pesen seri ya, ambo jebik kanan jebik kiri macam-macam. Insya Allah akan alajaran pada ngerasakin itu. Nah, ini sekedar cerita tentang cara memanage keuangan untuk orang pelayaran. Ngomong lo alajar bisa lagi ya seperti itu. Jadi punya uang siluman yang memang buat simpanan seperti itu. Almarhum abah saya juga begitu soalnya. Jadi uang yang tampak dengan uang yang tidak tampak itu ada memang beda. Itu memang beda. Tidak ada yang tahu. Nah itu memang teorinya seperti itu. Nah untuk prakteknya silakan nanti dipraktikkan sendiri. Jadi itu keterangan saya depak keman-keman dah. Karena tadi kan masalah waktu sholat ini. Tapi sampai ke situ karena ya berkaitan dengan pekerjaan. Sulit memang untuk mengikuti apa yang disampaikan di kitab ini kalau kita masih bekerja kepada orang lain. Tapi kalau kamu jadi bos paling nyaman ini. Ya, paling nyaman kamu jadi bos. Punya perusahaan 2 umpamanya. Di bagian mebel satu di bagian bengkel. Bangun pagi turu ke lula. Bangun pagi cukup ngecek. Jam beres kapi jam. Beres kapi. Nah, kamu setoran. Nah, tak ngelak setoran. Ya mangga. Habis itu langsung mangkat ke masjid kayak nyepernya. Mangkat ke masjid, awirit nang masjid. Nah, ini awirit ngaji apa. Ini bos ini pekerjaan bos. Ya Allah usaha kulimantor maju mal. Ini kerjanya bos ini. Kerjanya. Jadi Imam Ghazali juga menulis kitab ini dalam perspektifnya sebagai ulama. Sebagai ulama begitu. Ya ngerti. Nangken ayo adu ada di bos kapilah. Iya, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar kita ini terutama alumni Darul Hikmah ini jadi bos. Itu. Kan ikut bangga mengajalan ke Sorbaja. Ayo gedung cek tengkinding sabar. Oh, anding Fauzan. Wah, di perusahaan apa Fauzan? Perusahaan konveksi terbesar seluruh Asia Tenggara. Loh, itu bagus aja. Andi pabrik berempat. Nah, kan begitu. Bagus. Nah, ini bukan mimpi. Ini sebenarnya sesuatu. Ini taroji lah, bukan tamanni. Bukan tamanni. Kan bisa jadi yang seperti warung, mana andi borong, wah restoran kadi Sinjai andi Lema itu bagus. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi bos lah, niat dari sekarang saya niat jadi bos. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kamu niat
Saya teringat di satu hadis, kalau ada orang berhutang dia niat nyaur pasti bi pangeran tolongi nyaur. Tapi mong dari ada utang niat lo nyaur ya lo kelar nyaur. Betul. Ada utang ke dealer sepeda motor. Abe lakar kok marina mah elang. Ya lo bisa ngelonasin. Lo bisa ngelonasi lo bisa. Lo coba buktikan nih kata-kata saya. Ada utang ndak dealer sepeda motor leasing ya. Kalau orang nanya gimana Pak hukumnya leasing sepeda motor? Kalau akadnya bener ya boleh. Tapi kalau akadnya salah ya tidak bisa. Karena yang berbunga ya pasti riba. Tapi kalau ingin tidak berbunga, kita belinya ke leasing dengan harga sesudah dicicil. Harga kalau sudah dicicil semua itu berapa harganya? Makanya sepeda motor saya tampak 13 juta, 6 ekor juta. Vario berapa sekarang? Yang baru beli nih, anak-anak lajerin. Berapa? 9 ekor. Yes. Harga dia itu 9 ekor. Ketika di leasing nyecel kan lo 9 ekor itu. Makin 6 juta lebih badan itu. Jadi setelah dicicil 35 umpamanya. Bitong ngebi ya. Ini Pak kalau nyicil sampean sekian harganya per bulan umpamanya nyecel 5 juta. Nah itu dijumlah nanti. Semua kalau dicicil umpamanya 11 bulan. Dicicil coba dikalikan itu berapa? Namanya cicil 3 juta. 11 bulan 30 berapa kan gitu ya, 33 juta. Nanti belinya pakai harga itu, pakai harga yang dicicil semua. Itu bukan riba, itu berarti nyicil biasa ke leasing. Karena leasing pihak ketiga, bukan pihak dealer, beda. Nah itu caranya. Niat di hati, kok niat nyicil sepeda motor, niatnya orang sampai mareh, ini pangeran ditolongin. Lebih ada bedaki. Cara nyaurnya itu dengan Allah Ta'ala diberikan cara yang indah. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Gitu. Mulakar niat nyaur tuh jadi. Makanya orang kejawen ya, akondo kejawen sudah. Kabi asmang kejawen teh sakti mandraguna, bayu badra, rekah gunung apa itu lepas niat ingsun. Bada niat ingsun itu. Nah itu cak sagengah orang Islam niat ingsun mata aji rekah gunung. Kalau pah bode kata di bude tutup bi asma la ilaha illallah. Itulah karsan yang temaki kujur. Lana bode niat ingsun nabi la ilaha illallah. Nah ini semacam kayak mantra orang kejawen ini, orang kejawen. Tapi kalau dicari landasannya ke Islam ada. Ya innamal a'malu binniyat itu. Walaupun ada unsur misteri di situ ya, misteri. Makanya niat tuh harus ongko. Kok niat ala jereh keng nyari benda. Leki kan ibu gampang ya pangeran. Niat autang kok nyaura. Lam make abak mangwang kok bisa nyaura. Lang kok niat nyaura. Make damang kok nyaura. Ya pangeran ya tolongi. Tapi mong dari ada lah kalau niat mereka utang buru ya lo bisa nyaurongku. Begitu, ini rahasianya ya. Rahasianya dalam ilmu hakikat itu seperti itu. Ana indodoni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, saya apa sangka hamba saya. Makanya orang tidak pangeran kutu nyangka bagus. Cek nyangka baca, aduh kopi pangeran ini pemiskin, ngarah pangeran beci engkau, beci engku pangeran. Bener husnud dan kok ngaraki yuji pangeran deh. Mare miskin kok soki sekejaki innamal usri yusro. Semarin melarat datang gampang lah gitu. Niat engkau dadi reng soki. Niki kan pangeran tolong. Tapi niat ongku cek ngojak to. Cek ngojak niat ongku niat kok dadi reng soki pahala kok. Coba niat kok dadi reng soki pah tedung. Ya percuma aljununu fununu. Orang gila bermacam-macam kalau seperti itu. Jadi itu perjuangan dohir dan batin. Bisa dicoba itu nanti. Engkau niat alakoh untuk malah bisa soki yang mana. Kok niat soki? Nah, niat soki kok caki engkau. Niat ingsun soki. Nah, pahala kok. Ini pangeran ini gampang. Ini gampang. Itu filosofi.
Ya mungkin itu saja. Tak kok terlalu malam lah. Semoga bermanfaat, terutama ada nak se alako kilo alako da Bang TV. Seki alako da orang, ayo pada semangat berusaha menjadi bos pada akhirnya menjadi bos. Kalau sekarang ya masih alajar maman ki ababu, saya pegawai ya ki ababu apa, tapi niat di hati. Engkau tetap marede tetap bos. Lo mata ada umur nengriah, tapi kebudina engkau niat tetap bos usaha. Nah, kadikila itu diantaranya strateginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.